rakyat sangat bangga sekali bisa jabat tangan dengan Bapak Presiden. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke guys, Presiden Bapak Jokowi, kenapa beliau sangat dicintai oleh rakyat NTT, Nusa Tenggara Timur? Di mana Presiden Bapak Jokowi ini telah menjadi sosok yang sangat dicintai oleh rakyat Indonesia, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Timur, di mana rasa cinta dan dukungan yang luar biasa dari masyarakat NTT kepada Bapak Jokowi ini guys, yang memiliki akar yang dalam dan didorong oleh beberapa faktor penting ya, dan beberapa alasan mengapa Bapak Jokowi ini sangat dihormati dan dicintai oleh rakyat NTT itu. Apa saja alasannya guys? Bapak Jokowi dikenali sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyatnya sejak awal masa jabatannya sampai sebagai Wali Kota Solo hingga kini sebagai Presiden Indonesia. Bapak Jokowi selalu menunjukkan kemampuannya untuk merangkul dan mendengarkan aspirasi masyarakat di sekitarnya itu. Jadi pendekatan beliau yang sederhana dan ramah membuat rakyat di NTT ini merasa diperhatikan dan dihargai oleh pemerintah pusat. Jadi kedekatan emosional ini semakin menguat ketika Bapak Jokowi terus menunjukkan kepeduliannya terhadap NTT ini, baik dalam mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur maupun membantu mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi oleh wilayah tersebut. Dalam kesempatan ini Bapak Jokowi telah mengunjungi NTT ya secara langsung, memberikan bantuan, memberikan dukungan, dan juga membuktikan komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Banyak sebenarnya program-programnya guys yang pro rakyat, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan sektor ekonomi telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat NTT. Jadi dalam video pada kali ini guys, saya ingin juga melihat sebenarnya apa yang menyebabkan Jokowi ini sangat dicintai oleh rakyat NTT. Jadi kita nonton video ini supaya kita sama-sama mengerti kenapa rakyat NTT begitu mencintai Bapak Jokowi guys. Jadi ayo kita simak video ini daripada channel Identik. Kepada yang baru ketemu channel ini, seperti biasa kalian boleh menekan butang subscribe, like, share, dan komen untuk support kepada channel Identik ini juga. Jadi yuk guys, sama-sama kita nonton video ini. Wah, Masya Allah guys, jalannya ini gila. Macam mana mobil boleh lalu di sini? Jalan yang berlumpur habis. Sengsara Ini kena mobil yang 4x4 nih kan. Oh ini lagi. Wih, tenggelam. Dia punya tayar guys. Wih, tengok. Sikit lagi. Masya Allah. Wih. Oh, jalanan yang begini ya. Wih. Bas lalu di apa nih, sungai kah? Wow. Bahaya Sungai panjang ini dilalu. Tapi kenapa ada orang di situ aja macam buat barisan di tepi itu supaya untuk menghalang bus nih kah? Berbagai masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi di NTT tak pernah terpecahkan, meski Presiden Indonesia sudah silih berganti. Menurut data dari BPS, Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi termiskin 10 daerah termiskin di Indonesia. Akses Mana jalan saja? yang parah membuat ekonomi NTT sulit berkembang. Hasil pertanian dijual dengan harga yang murah, namun harus membeli kebutuhan pokok dengan harga yang mahal. Permasalahan ekonomi semakin komplit dengan anjloknya hasil pertanian akibat kekeringan yang kerap melanda di musim kemarau.
Jangankan mengairi pertanian, mendapatkan air bersih saja mereka sangat kesulitan. Namun semua berubah setelah Jokowi menjadi orang nomor satu di Indonesia. Di era Jokowi, Nusa Tenggara Timur mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah. Presiden Jokowi membangun jalan nasional Trans Timur sepanjang 314 km, serta jalan perbatasan Indonesia Timor Leste sepanjang 179 km. Dengan adanya jalan itu, pengangkutan bahan pokok dan hasil pertanian dari satu daerah ke daerah lain kini semakin mudah. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan harga yang mencolok dari kota sampai ke desa. Kami dulu masuk ke sini ini lumpur semua sawah. Karena kita di sini dengan adanya pembangunan seperti yang Bapak lakukan selama ini kami alhamdulillah bersyukur sekali bisa merasakan. Dibanding dulu dan sekarang, kalau masyarakat desa Tohe, dia mau akses ke Atambua sangat sulit. Karena yang pertama, jalan. Jadi transportasi Atambua Haikesak sedikit terhambat. Untuk masyarakat mau ke kota, menjual hasil kebunnya sangat sulit. Kalau sekarang, masyarakat merasa senang sekali karena barangnya gampang diangkut untuk bawa. Selain infrastruktur jalan, Jokowi juga membangun bendungan untuk mendukung industri pertanian sekaligus sebagai suplai air bersih. Karena kunci kemakmuran di NTT ini adalah air. Air. Begitu ada air, saya yakin tidak lama lagi NTT akan makmur dan tidak menjadi provinsi yang kategorinya kalau di negara kita masih pada kondisi yang kurang. Kita lihat nanti. Oh, cantik sudah bendungan Orotika. Oh, ini untuk sumber air lah kan guys. Bawang merah, cabai bisa ditanam, pisang karena daerah bisa ditanam, pepaya bisa ditanam, sehingga bisa diekspor ke sebelah. Selain memajukan industri pertanian, pemerintah juga mengembangkan industri pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Presiden Jokowi berhasil menyulap Labuan Bajo menjadi kepingan surga yang sangat indah. Bandara dan pelabuhan juga dibangun di Labuan Bajo untuk mempermudah akses wisatawan lokal dan mancanegara. Bahkan demi mempromosikan Labuan Bajo ke mata dunia, Presiden Jokowi menjadikan Labuan Bajo menjadi tuan rumah KTT ASEAN pada Mei 2023 mendatang. Berubah wajah NTT itu. Wow, ini sudah ada kan nih guys, gila, punya cantik. Ini memang betul sudah ada wujudnya begini di sana. Nanti kalian komentar guys, ini sebab ataupun ini hanya lukisan nggak apa, atau memang realitasnya sudah ada di situ. Nanti kalian komentar guys yuk, macam cantik betul nih. Wow. Gilanya. Betul ini. Di Labuan Bajo. Memang betul lah kan. Memang siap sudah. Rasanya senang sekali, soalnya selama ini kan cuma lihat di TV. Hari ini kami bisa lihat langsung, apalagi disilakan masuk sampai di tempat ini, rasanya senang sekali. Luar biasa dengan kehadiran ini, kawasan baru ini. Kami senang sekali. Dulu kan tidak seperti ini, sekarang sudah lebih bagus lagi, lebih maju lagi. Mudah-mudahan ke depannya lebih bagus lagi Labuan Bajo ke depannya. Waduh, hari ini kami satu keluarga datang, anak istri. Jadi kami mau ketemu dengan Pak Jokowi, kami mau berterima kasih karena sudah membangun Labuan Bajo begitu luar biasa. Dan juga harapan kami, khususnya saya sebagai pelaku pariwisata, dengan Labuan Bajo yang
baru sekarang ini memberikan peluang lapangan pekerjaan yang baru buat kami semua, buat masyarakat NTT. Komitmen Jokowi untuk meningkatkan ekonomi Nusa Tenggara Timur memang tidak main-main. Beberapa pelabuhan dibangun sebagai pintu keluar masuk logistik barang pokok. Pos lintas batas negara juga dibangun menjadi lebih megah dan multifungsi, sehingga mempermudah ekspor impor barang lewat darat. Tak hanya itu, hanya di era Jokowi, ex-pejuang Timur Timur diperhatikan oleh pemerintah. Jokowi membangun 2.100 unit rumah bagi warga Timor Leste yang tetap memilih menjadi bagian dari NKRI saat referendum Timur Timur tahun 1999 lalu. Keluarga tidak mampu itu tidak bisa untuk membuat rumah. 2-3 kepala keluarga dalam satu rumah diberikan peluang untuk tinggal di rumah ini. Dulu tinggalnya di rumah alang-alang. Sekarang kita bersyukur karena sudah mendapat rumah tembok yang bagus, jadi kita bangga. Kita mak foto pas ya. Oh nege ami tetan umane ami hetan. Ay beda nih kalau di ede biasa atau dalti salia pua. Sudah di sini sudah ya mau 20 tahun. Mulai 99. Saya tidak merasa seperti ngungsi lagi, saya warga negara Indonesia. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Sudah betah di Indonesia, jadi kita tidak akan balik lagi. Sampai orang tua, kakek nenek kan meninggal di sini semua. Sekarang tinggal saya sendiri yang di sini. Pancasila dasar negara. Oh, lagu Pancasila. Sang besar pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi untuk Nusa Tenggara Timur membuat dirinya sangat dicintai. Karena hanya di era Jokowi, NTT merasakan adanya negara. Setelah sekian lama menjadi anak tiri di negeri sendiri. Bapak Jokowi, Tuhan Yesus memberkati. Bahagia, terharu, senang. Wow. Ini ketemu dengan presiden lah kan, gembiranya mereka itu. Nggak tahu, nggak bisa dikatakan kata-kata. Senang aja, Pak. Saya sangat bahagia, sangat bangga sekali bisa jabat tangan dengan Bapak Presiden. Terima kasih banyak Bapak sudah injak. Gila ramainya orang. Saya bahagia sekali dapat berpeluk sama Bapak Presiden. Alhamdulillah, hati saya senang sekali. Luar biasa Pak Jokowi. Wow. Terima kasih. Oke guys, itu tadi kemajuan yang ada di NTT. Kaget saya juga guys melihat sebenarnya kemajuan yang daripada jalan yang sebegitu, jalan yang berlumpur apa semua kan, tetapi dibangunkan dengan baik oleh Bapak Jokowi. Dia membangunkan jalan raya, dia membangunkan juga bendungan kata tadi, bendungan. Kemudian yang tadi views daripada atas tuh, dia macam nampak wisata, ada kolam mandi, itu betulkah yang ada di situ di Labuan Bajo tuh? Jadi saya pun masih rasa macam lukisan guys. Nggak tahu lah kalau betul atau enggak, tapi kalau betul Masya Allah, bukan alang-alang yuk. Itu adalah salah satu perhatiannya yang diberikan oleh Bapak Jokowi kepada NTT ini, dan tidak mengherankan jika masyarakat di situ, di wilayah itu, merasa begitu dekat sekali dengan Bapak Jokowi ini, dan sosok pemimpin tersebut itu dinanti-nantikan kedatangannya ke situ. Jadi nampak juga tadi bila Bapak Jokowi tiba ke situ, mereka semua menyambut dengan gembira, ingin bersalaman, dan kalau sudah dapat bersalaman teriak, oh Jokowi best, Jokowi, Jokowi datang, macam-macam lah kan. Nah, jadi menunjukkan bahwa keinginan dan kecintaan, kedekatan mereka dengan Bapak Jokowi itu rasa macam keluarga mereka sendiri, dan mungkin Jokowi juga menjadi salah satu yang sangat penting lah di dalam menjaga kestabilan
dan kemajuan di setiap provinsi, desa, daerah di Indonesia ini. Dan saya juga pasti ya, presiden-presiden yang terdahulu juga banyak sebenarnya telah menyumbang ide, menyumbang buah fikiran, menyumbang pembangunan di setiap provinsi itu. Cuma kemungkinan di era Bapak Jokowi ini dia lebih menonjol ya, dan juga yang paling penting diingat juga bahwa dukungan dan juga pandangan masyarakat ini sebenarnya selalu beragam, dan ada pula kelompok yang memiliki sudut pandang berbeda terhadap kinerja setiap presiden-presiden yang ada. Tetapi di musim pemerintahan Bapak Jokowi ini tidak dapat disangkal lagi guys, ini antara jejak pembangunan yang meninggalkan jejak positif kepada suara rakyat yang ada di situ, dan ini sangat signifikan bagi NTT dan sebenarnya seluruh rakyat di Indonesia ini. Jadi kerja keras yang dilakukan oleh Bapak Jokowi ini sebenarnya memberikan hasil yang sangat positif kepada dunia, bukan saja di dalam Indonesia. Sebenarnya dunia juga melihat apa yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi itu sangat-sangat positif, yang merasakan bahwa rakyat itu perlu dibangunkan, setiap tempat perlu dibina infrastrukturnya dan bermacam lagi. Dan Indonesia juga kini sangat terkenal di dunia karena mengetuai G20, mengadakan Piala Dunia U17 nanti, mengadakan perlombaan motor, G1 yang ada di Mandalika, dan macam-macam lagi guys. Superboat juga diadakan di Indonesia. Jadi itu antara, sebenarnya banyak lagi lah yang dilakukan. Kalian juga tahu sendiri. Cuma di sini saya sedikit kaget juga melihat kemajuan NTT itu sebenarnya, daripada yang sangat mundur menjadi sedikit-sedikit sampailah kemajuan itu nampak. Begitu gembira rakyat yang ada di situ guys. Oke, bagaimana pula pandangan kalian ya terkait dengan perkara ini? Mungkin ada kalian yang tinggal di situ dan melihat sendiri kemajuan itu. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk bagi info yang bermanfaat daripada kalian juga guys. Oke, sampai kita bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.